Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia, usul tahun 2026 sampai 2027, subsidi BBM dihapus. Luhut Binsar Panjaitan meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan penghapusan BBM ke DPR RI, agar kas negara tidak rugi. Gara-gara mensubsidi BBM terus, Bahlil Lahadalia juga ikut setuju perkataan Luhut Binsar Panjaitan. Betul perkataan Pak Luhut. Saya sangat mendukung. Pasalnya negara bisa rugi terus jika mensubsidi terus-menerus BBM. Pak Purabaya Yudi Sadewa angkat bicara. Pak Luhut itu aneh ya? Apa rakyat mau membenci presiden? Terus untuk Pak Bahlil, negara tidak akan rugi mensubsidi BBM. Sampai kapanpun. Dan yang membuat rugi itu, para koruptor. Tolong, kalau bisa Bapak ini berhenti dah pidato, apalagi pidato marah-marah. Pengurus BUMN minta tantiem saat rugi, Prabowo nggak tahu malu, ndablek. Bapak Presiden sudah tahu BUMN itu selalu rugi, Bapak masih pidatokan. Harusnya ditangkap Pak, diusut, dipecat. Bukan malah dipidatokan dan marah-marah. Lagian, pidato marah-marah itu tidak cocok dengan profil seorang presiden Pak. Gak cocok Pak. Bapak bukan sedang kampanye. Atau memang Bapak tidak percaya ya masih mau ngambil hatinya masyarakat. Ya, saya paham. Ternyata Bapak ini menjadi presiden tapi tidak percaya diri. Begitu. GM mengingatkan pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan, menambah kesenjangan di antara elit politik dan rakyat, telah mengancam keberlangsungan demokrasi dan supremasi sipil, serta menguntungkan kepentingan para elit politik dan kelompok oligarki. M mendukung gerakan damai non-kekerasan atas tuntutan masyarakat untuk mendorong pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh, khususnya dalam penegakan hukum, pemulihan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang disebut akan memimpin proses audit kekayaan Luhut Binsar Panjaitan yang dikaitkan dengan dugaan keterlibatan PT Toba dalam aktivitas penggundulan hutan di beberapa wilayah yang berfokus pada Aceh dan Sumatera. Dengan proses ini turut melibatkan Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai bagian dari penelusuran resmi. Purbaya bukan orang biasa, ia berani menentang para mafia yang ada di pemerintahan karena bagi Purbaya hukum adalah hukum, tidak ada hak istimewa untuk semua politikus. Bahkan beredar isu bahwa Purbaya ingin mengaudit kekayaan Luhut Binsar Panjaitan karena ada dugaan bahwa ia terlibat penggundulan hutan di Sumatera dan wilayah Aceh. Hal ini membuat masyarakat khawatir dengan nasib Purbaya di pemerintahan. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mendukung penuh Menteri Keuangan Purba Yudisdewa dan Kejagung Burhanuddin untuk cepat mengaudit Laut Panjaitan. Karena Menhan Syafri Syamsuddin sudah geram dengan perilaku menurut Panjaitan yang sangat tidak menghargai Presiden Prabowo. Disuruh ngurus undang-undang perampasan aset, kalian beralasan waktu mepet. Tapi malah sibuk ngurus pilkada dipilih DPRD bukan oleh rakyat. Padahal pemilu masih jauh. Goblok lu semua. Giliran ngurusin kepentingan kursi kalian kebut. Tapi ngurusin keinginan rakyat kalian lambat. Bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan kepada yang terhormat sebagai selaku Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan juga para jajaran terhormat staf lainnya, izinkan saya sebagai salah satu warga negara Indonesia untuk bisa beropini publik terhadap khususnya Bapak Prabowo Subianto maupun jajaran terhormat lainnya. Mungkin barangkali dengan apa yang saya sampaikan ataupun insight-insight yang saya sampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto dan para jajaran terhormat lainnya dapat sangat berguna untuk peningkatan program kinerja pembangunan negara Indonesia. Namun kali ini topik yang ingin saya sampaikan atau saya aspirasikan ada dua atau tiga sub yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai transparansi kinerja berdasarkan rekam jejak digital, dan juga audit tersistematis, serta pembatasan regulasi untuk para pihak-pihak asing ataupun investor asing yang telah melakukan kerjasama di negara kita. Untuk poin pertama yang ingin saya sampaikan, Bapak Prabowo mohon maaf jika
apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan, ataupun jika ini bisa memberi gagasan baru untuk mempercepat kinerja pembangunan bangsa dan negara kita. Mengapa saya tulis poin 1 mengenai transparansi kinerja berdasarkan rekam jejak digital, bahwa kita tahu untuk bisa menjalankan sistem ataupun pemerintahan Bapak Prabowo telah menunjuk beberapa pihak atau menteri-menteri atau para wakil daerah untuk bisa meneruskan program-program yang telah Bapak canangkan. Tapi apakah program tersebut dapat transparansi Bapak nilai kinerjanya, dapat transparansi Bapak pantau kinerjanya? Itulah sebenarnya PR, bahkan mungkin bagi masyarakat Indonesia perlu bukti yang konkret untuk bisa melihat kinerja para wakil pejabat dan wakil publik yang mengatasnamakan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Mungkin konsep yang ingin saya sampaikan di sini maksudnya adalah seperti contoh ini, Pak. Bagaimana dalam setiap linear subkategori permasalahan bangsa dan negara ini dapat kita buatkan semacam pelaporan. Baik, waktu kemarin Bapak Gibran Rakabuming telah melakukan gagasan yang sangat luar biasa, yaitu memberi masukan publik kepada beliau, apapun case masyarakat masuk ke beliau. Tapi alangkah lebih baiknya bila case-case tersebut dibuat semacam database digital, dibuat semacam campaign besar, atau dibuat semacam sistem nasional, di mana setiap masukan dari masyarakat, dari publik, rakyat Indonesia bisa masuk ke dalam database tersebut. Taruhlah misal dalam 3 bulan pencanangan awal database tersebut telah masuk perkiraan 10.000 sampai 100.000 indikasi masalah yang terorganisir ke dalam suatu database pusat, di mana setiap pusat memiliki integritas subkategori masing-masing yang mengarahkan ke subkategori masing-masing. Contoh, subkategori bidang ekonomi 1 sampai 50 case terbawah. 1 case yang paling sering pelaporan terjadi, 50 adalah pelaporan paling minor yang diinformasikan. Begitu juga untuk case sosial 1 sampai 50, budaya 1 sampai 50, hak cipta 1 sampai 50, dan yang lainnya secara subkategori. Dengan transparansi ini juga, Pak Prabowo dapat menilai secara digitalisasi dan transparansi bahwa permasalahan apa yang paling mendasar terjadi di negara Indonesia berdasarkan subcase yang masuk ke database pusat digital pelaporan atau pengeluhan data pusat nasional. Dalam setiap subcase kategori, bidang ekonomi, sosial, budaya, hak cipta, dari case paling besar, permasalahan keluhan yang paling sering sampai yang paling minor, Bapak dapat fokuskan bersama jajaran Bapak lain yang untuk dapat menyidik atau menyelesaikan case tersebut secara sistematis dan terorganisir. Dan dipastikan para jajaran tersebut adalah mereka yang benar-benar ahli di bidangnya. Misal dalam bidang cyber, permasalahan apa yang terjadi sering terindikasi dalam masalah cyber. Maka tunjuklah orang-orang yang memang sangat ahli di bidang tersebut untuk bisa menangani step demi step permasalahan dari akar yang paling sering dibicarakan oleh publik sampai yang paling minor. Itu mungkin untuk sekian konsep untuk kinerja atau maksud dari transparansi kinerja berdasarkan rekam jejak digital. Lalu untuk selanjutnya Bapak Prabowo, lakukanlah audit tersistematis untuk para pejabat yang ada. Maksudnya audit tersistematis adalah bagaimana mendokumentasikan secara digital agenda kinerja mereka secara nyata berdasarkan rekam jejak yang ada, bahwa di situ akan meminimalisir penyalahgunaan kewenangan kekuasaan. Lalu yang terakhir, Bapak Prabowo mohon izin bahwa hari ini saya telah melihat salah satu case yang sangat menyentuh hati saya, di mana saya melihat anak muda atau anak bangsa kita begitu diperbudak oleh bangsa asing. Sebagai pemerhati umat generasi muda, saya tidak rela melihat hal itu terus berada di depan mata dan pendengaran saya. Tapi memang pekerjaan kita semua masih banyak. Saya memang bukan jajaran yang terhormat. Saya bukan bagian dari Bapak. Tapi saya juga ikut memikirkan bagaimana bangsa dan negara ini dapat menemukan keadilan dan kesejahteraan yang nyata dengan mungkin langkah dan cara mandiri yang tengah saya tempuh. Saya sangat mengapresiasi kehadiran Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini. Saya sangat mengetahui Bapak adalah orang yang tulus terhadap bangsa dan negara ini. Tapi Bapak tidak bisa mengerjakan semua ini sendiri. Bapak memerlukan pihak-pihak yang mendukung Bapak dengan nyata dan dengan sepenuh hati untuk menunjang pemenuhan cita-cita Bapak terhadap bangsa dan negara ini.
Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga lain waktu saya bisa berbincang secara publik seperti ini kepada Bapak Prabowo Subianto dan para jajaran terhormat lainnya. Saya harap suara saya dapat didengarkan dan dapat dipertimbangkan secara seksama dan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, walaupun agak sedikit males, mohon izin, Pak. Tapi saya sepertinya sudah tidak bisa membendung lagi keresahan saya, kekecewaan saya sebagai bagian dari warga negara Indonesia, khususnya gen milenial yang sangat peduli terhadap keutuhan bangsa dan negara ini, terutama generasi muda yang saya cintai. Maaf jika komen saya atau komentar saya mungkin ada sedikit yang tidak mengenakan hati Bapak. Tapi inilah kejujuran yang kami rasakan, Pak, sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Bapak wajib mendengar kami. Pak, tahukah Bapak situasi yang sebenarnya yang dialami rakyat Indonesia? Terutama masalah perekonomian dan kesejahteraan kehidupan, keadilan, transparansi. Apakah Bapak melihatnya secara langsung? Betapa banyak dari kami mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang sangat tidak adil di lapangan. Apakah Bapak mengetahuinya? Atau sekedar mengetahuinya saja, tapi tidak berbuat apapun? Rakyat menjerit, Pak. Sangat menjerit. Saya udah gak sanggup lagi melihat semua fenomena konyol ini. Saya udah gak sanggup lagi melihat bagaimana rakyat hanya untuk makan sehari-hari aja mereka sampai melakukan hal yang salah. Apa Bapak mau bertanggung jawab sampai ke akhirat akan semua problematik ini? Dari mana akarnya? Dari mana inti permasalahannya? Sehingga rakyat menjadi seperti ini, Pak. Bapak harus tegas, bisa menentukan sikap. Bapak harus bersegera dalam lebih memihak rakyat. Gak ada organisasi atau kelompok manapun yang bisa mendikte seorang pemerintah, pemimpin tertinggi Republik Indonesia. Itu yang Bapak harus tanamkan dalam benak Bapak. Betapa banyak rakyat menjadi korban dalam keadaan sosial, dalam keadaan hukum, dalam keadaan berbisnis atau apapun. Semua itu berlapis-lapis, Pak, dan menggerogoti sampai ke kehidupan rumah tangga berkeluarga, menggerogoti sampai mentalitas generasi umat muda. Bukan hal yang mudah memang untuk menjadi pemimpin suatu kelompok, kaum, bangsa, apalagi negeri. Tapi disitulah tugas Bapak. Tugas Bapak tidak hanya mengenai pembangunan, Pak. Untuk apa pembangunan kalau rakyatmu kesulitan? Untuk apa pembangunan kalau nyawa rakyatmu sendiri taruhannya? Apakah Pak Prabowo sampai berpikir sampai ke arah sana? Saya sangat miris, Pak. Miris sekali melihat rakyat kita terpontang-panting di negerinya sendiri. Bapak harus memiliki agen atau anak buah yang meriset apakah benar semua omongan saya atau tidak. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup terlalu menomorsatukan kepentingan yang lain, tapi rakyat yang tersingkirkan. Justru rakyat yang harus diutamakan. Gak usah dengar kelompok A, B, C yang bilang beres. Gak ada yang beres, Pak, di rakyat. Gak ada. Rakyat membutuhkan pemimpinnya yang berhati murni dan pemberani. Dan Bapak harus ada di sana.